warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wildan Nurul Fajar MPD selaku Kapolri Pendidikan Profesi Guru. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru Pamo dan teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Inti Atul Putari, NIM 20016803550. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Prestasi Belajar Matematika di kelas 2. Di masa seperti sekarang ini, di mana teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang, sekolah harus mampu mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing di era globalisasi. Oleh karena itu, pada pembelajaran di sekolah dasar harus diorientasikan pada pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Karena dengan kemampuan berpikir kritis, peserta didik akan lebih mudah bersaing di era globalisasi. Berpikir kritis merupakan keterampilan yang menggunakan pengetahuan dan intelijensi untuk mendapatkan objektivitas dan pandangan yang dapat diterima oleh akal. Kemampuan berpikir kritis ini tidak dapat muncul begitu saja, namun melalui proses latihan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 2 di SD Negeri Bedug 3, Kecamatan Pakah, Kabupaten Tegal, ditemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memahami soal cerita matematika. Yang kedua, rendahnya prestasi belajar peserta didik yang ditunjukkan dengan nilai ulangan harian matematika. Dari 25 peserta didik, hanya ada sekitar 10 peserta didik yang mendapatkan nilai di tes KKM. Untuk KKM muatan pelajaran matematika itu adalah 70. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti bermaksud akan melaksanakan penelitian di tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami materi. Pembelajaran kontekstual juga merupakan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran yang bermakna rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika di kelas 2. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar matematika di kelas 2. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, melalui model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika di kelas 2. Yang kedua, melalui model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar matematika di kelas 2. Setting penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 2 tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 25 peserta didik yang terdiri dari 13 laki-laki dan 12 perempuan. Waktu pelaksanaan adalah pada bulan Februari. Tempat pelaksanaannya yaitu di SD Negeri Bedug 3, Kecamatan Pakah, Kabupaten Tegal. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, di mana setiap siklusnya terdiri dari 1 pertemuan. Sebelum dilaksanakan tindakan, peneliti akan membagikan angket kemampuan untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian pada akhir siklus, peneliti juga akan membagikan angket agar mengetahui perbedaan yang diperoleh ketika peserta didik setelah mendapatkan tindakan dan sebelum mendapatkan tindakan. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian tindakan kelas Chemist and McTaggart yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan, di mana peneliti menyusun
berbagai perangkat pembelajaran seperti LKP, LKPD, lembar evaluasi, kemudian lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas peserta didik, dan media pembelajaran. Yang kedua adalah tindakan, di mana peneliti mengimplementasikan segala perencanaan yang telah dibuatnya. Yang ketiga adalah tahap observasi. Tahap observasi ini dilaksanakan pada saat tindakan. Pada observasi, peneliti berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang keempat, refleksi. Refleksi merupakan tahap akhir dari rangkaian tindakan kelas. Refleksi ini dilaksanakan setiap akhir siklus dengan tujuan agar melakukan perbaikan untuk siklus berikutnya. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes berupa soal evaluasi untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik. Sedangkan teknik non-tes yaitu ada observasi, dokumentasi, dan angket. Observasi itu ada dua, observasi aktivitas guru dan observasi aktivitas peserta didik. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi di sini mendokumentasikannya dalam bentuk video maupun dalam bentuk foto. Yang ketiga yaitu angket. Angket ini dibagikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang pertama, observasi aktivitas guru. Pada setiap siklusnya dapat diketahui bahwa aktivitas guru mengalami peningkatan. Pada siklus 1, nilai rata-rata yang diperoleh pada aktivitas guru adalah 2,63 dengan kriteria baik. Pada siklus 3 mengalami peningkatan menjadi 3,31 dengan kriteria amat baik. Yang kedua adalah observasi aktivitas peserta didik. Pada siklus 1 mendapat skor rata-rata 2,52 dengan kriteria baik. Pada siklus 3, skor rata-rata aktivitas peserta didik adalah 2,96 dengan kriteria baik. Angket kemampuan berpikir kritis. Pada angket kemampuan berpikir kritis ini ada 16 indikator yang terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. Indikator yang pertama, saya memahami soal sendiri dengan mudah. Pada prasiklus mendapatkan skor rata-rata 2,16. Pada akhir siklus menjadi 2,7. Apabila belum memahami materi, saya akan bertanya kepada guru sampai saya paham. Pada prasiklus dengan skor rata-rata 2,4. Pada akhir siklus meningkat menjadi 2,76. Selanjutnya, saya berusaha mencari jawaban dari pertanyaan yang disampaikan guru. Pada prasiklus dengan skor rata-rata 1,96. Pada akhir siklus 2,4. Saya mampu membuat kesimpulan sendiri dari materi yang telah dipelajari. Pada kegiatan pada prasiklus mendapat skor rata-rata 1,5 dan akhir siklus mendapat skor rata-rata 2,2. Dari hasil angket tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pada kegiatan prasiklus adalah 1,85 dengan kriteria cukup kritis. Pada akhir siklus mengalami peningkatan menjadi 2,61 dengan kriteria kritis. Prestasi yang terakhir adalah prestasi belajar. Pada siklus 1, nilai tertinggi adalah 85, siklus 2 90, dan siklus 3 adalah 100. Nilai terendah pada siklus 1 adalah 50, siklus 2 60, dan siklus 3 adalah 65. Nilai rata-rata pada siklus 1 adalah 64,4. Dengan persentase ketuntasan adalah 64%. Pada siklus 3 menjadi 77,8. Dengan kriteria ketuntasan dengan ketuntasan 84%. Kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan adalah model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.